Itu Bapak Ibu. Jadi setelah ada niat, laksanakan. Alhamdulillah, Allah beri petunjuk kita. Ya, mau hati belajar zikir, kemudian mau hati kita untuk mencari ilmu ketuhanan, nah itu sudah petunjuk besar dari Allah. Maka saya katakan, ya, untuk mendapatkan zikir ini dikatakan mahal sangat mahal, dikatakan murah sangat murah, saya bilang. Dikatakan mahal sangat mahal. Kenapa? Banyak orang punya uang miliaran, Pak, tapi nggak ada mendapatkan zikir. Duitnya banyak, tapi nggak ketemu, nggak mendapat zikir. Ada orang nggak punya duit, udah mendapatkan zikir, datang di bonceng kawan, pulang nanti di bonceng juga nggak keluar duit, enggak. Ya, ketemu wakil talqin atau guru mursyid, lalu talqin zikir, udah dapat zikir, tinggal ngamalkan, nggak pakai duit, enggak. Nah, itu murah, dikatakan murah sangat murah kalau Allah beri petunjuk. Tapi dikatakan mahal sangat mahal, uang miliaran, tapi nggak mendapatkan. Dikatakan jauh, sangat jauh. Dikatakan dekat, sangat dekat. Kenapa? Dikatakan jauh, sangat jauh. Ada orang umur 90 tahun, Pak, belum ketemu zikir. Bayangkan jalan di muka bumi 90 tahun, belum ketemu zikir. Tapi ada hamba Allah baru belasan tahun umurnya. Itu anak-anak di SMP Arafah. Baru SMP, Pak. Ya, ada anak yang umur SMP itu kita sekitar umur berapa? 13 tahun. 13 tahun, ada yang 14 tahun. Udah aktif ngamalkan khataman, zikir, ikut menakil, bahkan mereka menakil sendiri. Nah, ilmu kita dalam Islam ini kita kenal ada 4 bidang. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Nah, salat juga begitu, ya. Ada sholat, tahu kita ilmu syariatnya, kapan waktunya kita sholat, apa syarat sah sholat, rukun sholat seperti apa, gitu. Itu namanya kita berilmu dalam ilmu syariat, gitu. Berilmu kita dalam ilmu tarekat, hati kita ingat ke Allah. Gimana caranya kita sholat itu hati kita terarah ingatnya ke Allah, jangan terarah ingatnya ke yang lain, gitu ya. Gimana cara ingat ke Allah itu? Nah, itu dilatih. Hatinya dilatih zikir. Zikir khafi itu gunanya zikir khafi, Bapak Ibu. Zikir khafi itu melatih hati kita supaya ingat ke Allah. Nah, tapi lagi-lagi supaya sempurna ingat kita ke Allah, saya kenal dulu. Gimana kita ingat kalau nggak kenal? Nah, cobalah bapak-bapak ingat yang bapak-bapak nggak tahu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu, ya kalau ditanya tidur jam berapa kalau malam, Bu? Ibu tidur jam berapa? Jam 9. Belum tidur atau masih tahu jam 9? Orang tidur tuh nggak tahu lagi jam berapa tidur, Bu. Ya nggak tahu udah tidur. Jadi artinya bisa ingat kalau tahu, Pak. Kalau nggak tahu gimana ingatnya? Ingat Allah, udah tahu Allah belum? Ya, baru tahu nama. Siapa nama Tuhan? Allah, nama. Yang punya nama siapa? Ya, nah ini yang harus kita kaji. Makanya di Arafah kita buka pengajian itu. Ya, bukan hanya sekedar kita ingatnya gimana ingatnya? Nah, ingat itu kalau kita sudah tahu, udah kenal. Ya, dah. Makanya sering saya contohkan, misalnya ada orang datang ke rumah kita, belum kita tahu, baru sekali datang, entah dari mana dia. Ya, dah. Mau nggak kita nyerahkan kunci almari kita? Mau nggak, Bu? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak kenal, kan itu baru sekali datang, entah siapa-siapa. Kenapa nggak kenal? Kalau nggak kenal, memangnya kenapa? Nggak percaya. Ya, kenapa nggak percaya? Belum kenal. Kalau begitu, kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu atau kenal dulu? Kenal dulu baru percaya. Sekarang Bapak Ibu percaya nggak sama Allah? Percaya. Udah kenal sama Allah? Nah, katanya kenal dulu baru percaya. Sekarang kita sudah percaya sama Allah tapi belum kenal. Nah, gimana ceritanya nih? Nah, sudah, insya Allah Bapak Ibu sudah kenal kok sama Allah.
Nah, cuman mungkin belum sempurna kenalnya, baru kenal nama. Baru kenal nama. Siapa Tuhanmu? Allah, nama. Ada ya. Dari mana kau tahu? Itu kata mak dulu, kata bapak, kata guru, kata buku. Tapi yang punya nama siapa? Yang nggak tahu. Nah, ini belum kenal, belum meneruskan. Jadi kita kenal Allah itu pertama kenal namanya dulu siapa. Satu kenal sifatnya. Lalu kenal af'alnya, baru kenal zatnya. Nah, baru sempurna pengenalan kita. Ya, kenal zat, kenal sifat, kenal asma, kenal af'alnya gitu. Kalau hanya nama saja anak TK udah tahu siapa Tuhanmu Allah, kata bu guru. Jadi kalau kita sampai tua gini hanya tahu namanya saja, nggak naik kelas TK itulah. Ada. Itu tahu nama. Nah, oleh karena itulah maka kita tingkatkan. Setelah kita tahu nama, tahu sifatnya, tahu afalnya, tahu zatnya. Lalu di mana Allah itu? Gitu. Ya kita kembalikan kepada firman Allah sendiri dan Al-Quran. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada.